Tadi dialnya PIB. 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 Alhamdulillah. Ini saya hormati bapak-bapak semuanya, rekan-rekan, ibu-ibu, terutama untuk pengurus PIB Pribumi Indramayu Bersatu, Pak juga Pak Budi, Pak Nasihat, Pak Sekjen, Pak Wakil Ketua, dan seluruh pengurus di sini. Saya pertama harus minta maaf dulu karena datangnya rencananya kemarin kalau tidak salah. Tapi karena padat sekali, mohon maaf, mondar-mandir sampai akhirnya Pak Dadi, rekan saya ini mengubah untuk di hari ini. Hari ini pun datangnya rada kesorean karena tadi dari patrol barusan. Iya. Tapi saya senang akhirnya sampai juga, kita bersilaturahim. Ada yang sudah pernah ketemu sebelumnya, ada yang baru pernah ketemu juga. Dan ini mungkin saya juga perlu luruskan sedikit, bukan luruskan, artinya saya konfirmasi atau klarifikasi lah lebih tepatnya, bahwa Luki Hakim itu dilahirkan, kalau kita lihat di Google atau di KTP atau di ijazah saya, Luki Hakim lahir Cilacap 12 Januari 80. Nah, betul itu filenya betul seperti itu. Tapi sebenarnya kenyataannya kenapa dikatakan saya lahir di Indramayu, karena memang aslinya wong Indramayu di Kedokan Bunder, desa Kedokan Agung. Ceritanya kenapa bisa sampai berubah tanggal dan berubah tempat lahir, karena anak Pak wong orang dule, kakek saya itu tukang es di Kedokan Agung, ibu saya ibu rumah tangga, bapak saya orang nggak punya, sederhana sekali. Anaknya pirang-pirang 16 bersaudara, sebapak seibu. Ini saya jarang ketemu sama sebapak seibu sekandung itu 16 bersaudara. Mungkin kalau 10-11 ada, tapi 16 ini jarang, Pak. Nah, saya lahir anak ke-13. Aslinya 12 tapi karena satu meninggal jadi ke-13 gitu kan. Nah, waktu kecil kurang gizi mungkin ya. Jadi sakit-sakitan lah gitu ya. Terus ibu saya juga sudah, anaknya kakak saya itu masih, bedanya tuh berarti kan sekitar setahun kurang gitu loh. Setahun kurang, kakak tuh saya masih umur berapa bulan gitu, 6 bulan, ibu saya sudah produktif sekali lah zaman dulunya gitu loh. Sudah ada calon adiknya lagi. Akhirnya saya diadopsi di Cilacap, diadopsi sama saudara, dibawa ke Cilacap. Nah, akhirnya di sana orang zaman dulu kan cukup anak kan tinggal diambil aja, terus dibikinin surat. Nggak seperti zaman sekarang. Kalau sekarang ini kan orang kalau ngambil anak kan ya diadopsi, ada ini aslinya namanya ini, dibawa ke sana diadopsi oleh bapak ini. Kalau dulu kan enggak, Pak. Dibikinin akte kelahiran, dibikinin semuanya langsung nama yang di sana gitu ya. Jadi Cilacap lahir. Tapi saya tidak pernah dilahirkan di Cilacap. Walaupun semua file saya di sana gitu. Lalu ini kan menjadi salah satu pertanyaan banyak orang. Lah, masa sih kok bisa? Ya, akhirnya banyak yang mengonfirmasi. Banyak orang yang datang ke desa Kedokan Agung. Banyak yang tidak percaya sama yang saya ngomongkan karena memang saya tidak punya bukti. Buktinya saya lahirnya di Cilacap. Kalau bukti di sana saya nggak punya bukti. Akhirnya banyak yang datang ke sana. Ya nanya sama kubunya, nanya sama tetangga kiri kanan di rumah itu, ya memang benar. Jadi sebelum saya terjun di kancah politik Indramayu, ya sebenarnya sering ke sana, Pak, sebagai apa ya, artis lah. Tapi waktu itu saya kalau datang juga kalau malam-malam, Pak, karena saya pernah datang rada sore, itu ramai sekali di situ kan. Jadi saya nggak enak, jadi saya kalau datang malam datang sih. Dan tapi tetangga kiri kanan itu di rumah itu ya tahu ada Pak Mantri di sana sudah puluhan tahun, zaman bayinya saya deh, beliau juga tahu. Nah, waktu saat itu ada beberapa media kalau tidak salah konfirmasi datang ke sana. Apa benar? Ternyata ya benar. Memang di situ ya sudah tahu semua kan itu. Jadi alhamdulillah, kalau dikatakan saya pribumi, ya pribumi. Lamun ngomong bahasanya beda, Pak, karena kita cilikannya kan digawe wong Cilacap. Nah, ngomongan lapangan Pak wong Cilacap. Mandar saya jorok kayak wong Indramayu kan. Ngomongnya kayak Cilacap, Pak, karena kayak cilik sadar urip ya umur 2 tahun, 3 tahun, 4 tahun ya nang Cilacap terus badan Wisman yang gede digawe wong Jakarta. Lalu ngomong kecampur-campur Indramayu, Cilacap, Jakarta. Jadi bingung saya bahasanya kan gitu. Tapi alhamdulillah itulah sejarah saya. Lalu saya melihat di sini tadi saya sempat tanya sama ketua, kenapa bisa membuat perkumpulan yang menyatakan pribumi di Indramayu? Karena nafasnya, artinya jangan sampai pribumi itu artinya orang-orang yang
asli Indramayu malah menjadi tersingkir secara sosial dan ekonomi. Gitu. Kalau tersingkir secara fisik sih tidak, tetap di Indramayu, tapi kan kadang-kadang hanya bisa melihat pembangunannya tapi tidak bisa menyentuh karena ada kesempatan-kesempatan yang malah tidak mendapatkan. Maka dari itu ketika teman-teman ini bersatu menyatakan sikap, dan tentu saja dari kalangan berbagai profesi kan gitu. Jadi ada yang dari nelayan, ada yang dari pengusaha, ada yang dari yang lain-lain itu. Maka tidak ada alasan lagi bagi pemerintah, Pemkab misalnya, menganaktirikan. Itu dalam konteks apapun, Pak. Jadi jangan sampai ibaratnya kalau diumpamakan anak ayam mati di lumbung padi gitu loh. Misalnya banyak potensi tapi kok kita coba kamu lihat, cuma hanya lihat saja kan, jangan kan. Dan saya berkomitmen, Pak. Artinya di mana kita di situ bumi dipijak maka langit dijinjing. Jadi di mana orang investor berusaha di Indramayu maka minimal 95% tenaga kerjanya semua juga harus orang Indramayu. Dan dengan seperti ini, Pak, ketika teman-teman mengucapkan ini dalam bentuk apa? Ini LSM atau ormas bikinnya kemarin, Pak? Aktanya paguyuban ya, tapi sudah ada aktanya. Ya udah, yang penting punya legalitasnya. Jadi ketika kita berkumpul-kumpul tanpa legalitas, maka itu tidak diakui oleh negara, hanya diakui oleh ya masyarakat saja. Oh, ada anggota ini tapi tidak punya suratnya. Tapi ketika kita punya suratnya, itu namanya cerdas, Pak. Kita sudah cerdas, langkahnya sudah benar, karena kita sudah punya legal formalnya, sehingga nanti itu akan kita libatkan dalam bentuk apapun. Misalnya mau ada acara apa atau membuat apa, minimal diajak diskusi, minimal diberitahu. Insya Allah ya dilibatkan, kalau bagus ya dilibatkan. Mungkin kita lagi cari tenaga kerjanya, mungkin kita lagi cari apanya, dilibatkan. Karena ini kan orang Indramayu, inilah masyarakat, inilah rakyat. Saya percaya bahwa Indramayu ini sangat menarik di mata investor, khususnya yang dari Jakarta. Bapak kalau lihat ya Pak, Indramayu ini tidak ada gunung-gunung atau jurang atau apa, rata Pak, hampir rata. Ya ada bukit sedikit itu di barat, tapi sebagian satu rata. Lalu kita punya laut panjang Pak, terus sungai ada beberapa dan tidak jauh dari tol. Sebenarnya itu nanti akan ada pembangunan tol arah datang sini Pak. Jadi kalau untuk bicara industri, bicara potensi Indramayu itu sangat masuk akal sekali Pak untuk orang menanamkan uangnya berusaha di Indramayu. Kenapa? Karena tidak terlalu jauh. Kalau kita bicara bahwa kita akan membangun Indramayu, tapi posisinya kita di tengah-tengah hutan Kalimantan misalnya, berarti harus babat hutan dulu Pak. Atau kita ada di Papua harus naik turun gunung dulu. Ini tidak, ini di Pantura jalanannya rata Pak. Jadi orang pengen sekali berinvestasi di sini Pak. Pembangkit listriknya ada, minyaknya ada Pak. Kan kalau mau bikin industri kan biasanya orang nyari kan listriknya, minyak sama gas. Kita sudah punya semua. Tenaga kerja, lah ini banyak tenaga kerja. Jadi kurangnya apa? Tapi tenaga kerjanya belum memiliki skill. Ya sudah, dibikinkan saja tempat pelatihan untuk skill. Tapi anak mudanya masih belum sekolah, ya sudah masuk aja SMK. Jadi artinya tidak ada alasan untuk investor ketika membuka usaha di sini tidak pakai orang Indramayu. Karena orang Indramayu sergap kerjaannya Pak. Buktinya mana? Lah, saking sergapnya sampai pada pergi keluar negeri Pak, kerja. Memang luar negeri pada foya-foya kan nggak Pak? Kerja Pak. Artinya kita ini orang-orang mau kerja, cuma dilalahnya di sini lapangan pekerjaannya masih pada sempit. Nah, makanya nanti ketika Allah berkehendak saya mungkin memiliki kewenangan, saya kalau sekarang kan sekian kan kita wakil Pak, awak karusikin, kalian ada Pak. Jadi saat ini ya memang saya hanya bisa menyarankan, memberi masukan, tapi memang keputusan semua bukan di tangan wakil, karena itu undang-undang otonomi daerah itu menyatakan semua kewenangan ada di tangan bupati. Kita hargai itu dan kita ini juga bukan kampanye. Kalau kampanye nanti pilih saya, itu bukan kampanye. Artinya nanti akan ada proses namanya pilkada 2024. Apakah calon-calonnya nanti mendaftar salah satunya adalah saya, wallahu alam. Tapi insya Allah Pak, saya punya niatan untuk membangun Indramayu dalam bentuk apapun, insya Allah gitu loh. Jadi mau sebagai
wakil, ya sekarang bisanya seperti ini. Kalau kelak menjadi bupati, insya Allah kita punya kewenangan lebih besar lagi. Dan ini menjadi komitmen, nih Pak. Komitmen itu artinya kan kita bukan cuma deal by Nisa Pak. Nanti kita bikin skemanya bahwa ketika saya memiliki kebijakan lebih luas, maka itu kan saya benar-benar akan saya tekankan bahwa Anda silakan semua berinvestasi di Indramayu. Mau buka kawasan industri, enggak buka. Silakan, tidak akan dipersulit. Syaratnya itu tadi, pakai masyarakat Indramayu sebagai tenaga kerjanya. Itu penting sekali Pak. Bayangkan ya Pak, kita punya daerah-daerah yang sedang saat ini tidak subur untuk ditanami karena keterbatasan air, karena tak ada hujan. Jadi itu di kawasan Pantura tuh rata-rata akan menjadi kawasan industri. Yang sudah disetujui oleh gubernur yang saya lihat, Sukra, Patrol, Losarang, Krangkeng, itu akan jadi kawasan industri. Losarang sendiri itu ribuan hektar Pak. Patrol ribuan hektar, jadi itu akan menjadi besar sekali kawasan industri di Indramayu. Kerawang saat ini sudah terlalu padat dan UMR-nya di sana tuh sudah sangat tinggi Pak. Kalau tidak salah sudah di atas 5 juta Pak. Di sini setahu saya masih 2.300.000. Jadi kalau di sini dinaikkan 2 kali lipat pun menjadi 4 juta pun masih di bawahnya Kerawang. Artinya tentu kita tidak akan menekan buruh supaya gaji honornya murah, tidak. Kalau bisa kita tingkatkan, tapi tetap kita akan masih lebih murah daripada Kerawang, sehingga pengusaha di Kerawang itu sangat masuk akal untuk membuka pindah ke Indramayu. Terus Pak, di Indramayu itu dekat sekali sama Patimban. Patimban itu kan di dekat yang pantai Plentong kalau nggak salah itu. Jadi nempel sama Indramayu. Jadi orang kalau mau ekspor, mau kirim peti kemas itu dari Patimban. Patimban itu menjadi pelabuhan yang lebih besar daripada Tanjung Priok. Jadi itu bakal menjadi pusat pelabuhan untuk ekspor. Maka pabrik-pabrik daripada jauh-jauh ke pelabuhan, mendingan mereka kan bikin pabrik-pabriknya pasti di dekat. Kalau tidak di Subang ya di Indramayu bagian barat sebelah sana. Lalu di sini Pak akan ada petrokimia Pak. Itu besar sekali Pak. Mungkin akan mulai dibangun, mungkin tahun depan, akhir tahun depan itu sudah mulai dibangun Pak. Ngebangun proyek senilai ratusan triliun Pak. Itu berarti berapa karyawannya? Nah, kalau bisa ya orang Indramayu Pak. Jadi saya ngebayangin pasti akan semua orang ini bakalan kerja semua Pak. Karena kurang tenaga kerja kalau buat membangun ratusan triliun di pesisir pantai itu. Nah, cuman harus diproteksi dengan perbuk atau apapun itu, kebijakan, mungkin perda kalau bisa. Semua perusahaan yang ada di Indramayu harus mengutamakan orang Indramayu sebagai pekerja. Nanti akan saya bicarakan sama DPRD ketika saya punya kewenangan bahwa diperdakan saja. Jadi kalau perda itu kan udah bukan cuma bupati ngomong atau tapi bupati dan dewan sama-sama ngomong, sepakat. Siapapun yang punya usaha di Indramayu 90% harus orang Indramayu. Kecuali kalau sudah habis orang Indramayu udah kerja semuanya, baru kita mendatangkan dari yang lain. Gitu. Jadi aku yakin Pak, ini kita ibaratnya ini kan berarti kan masih baru nih. Saya juga masih sebagai wakil. Ibaratnya ini kita tuh sama aja masih balita Pak. Tapi sudah bergandeng tangan. Jadi bakaran yang sekarang saya masih piik, di sini pun masih piik, sudah berteman. Insya Allah nanti kalau sudah jadi burung Garuda dan menjadi burung Garuda lagi, burung kan Pak, ini filosofinya gini, burung elang yang terbang tinggi di awan itu dulunya juga masih piik Pak. Nah, kita ini kalau sekarang masih lemah, tapi insya Allah nanti jadi lebih kuat Pak. Semuanya kira-kira kalau kita bersatu dan itu sudah tidak, tadi kan Pak, kalau misalnya tercerai-berai Pak, misalnya Bapak nyari kerjaan ke pabrik besar, perorangan, pagar pabrik itu tinggi sekali Pak, susah Pak untuk nembus. Kalau Bapak beraliansi seperti ini, mungkin sedikit lebih bisa diterima karena kan datangnya ramai-ramai pakai surat. Tapi kalau yang datang sama bupati kan, masa nggak dibuka pintunya Pak? Artinya kan kita bisa ngobrol pabrik, ini bupati mau datang, misalnya gitu. Ini kita sama teman-teman Indramayu. Pabrik ini perlu berapa orang untuk kerja? Saya perlu 100 orang. Dicari orang yang kaya Pak, yang bisa ngelas, yang bisa bikin ini. Jadi tanya ke teman-teman, ada yang bisa ngelas nggak? Ada. Oh, kan seperti itu Pak. Artinya perlu dijembatani. Kalau tadi istilah sekjen mengatakan bahwa kelembagaan bupati atau wakil bupati sebagai orang tua dan ormas atau LSM sebagai anak, dan disitulah fungsinya. Jadi orang tua mengantarkan anaknya ke gerbang perusahaan untuk ini anak saya. Kira-kira anak saya itu bisanya ngelas. Oh Pak, kita perlu anak yang bisa bikin pintu. Ya sudah kalau gitu diajarin dulu. Panggil SMK-nya, panggil balai pelatihan kerjanya, diajarin supaya
anak-anak kita ini bisa bekerja. Jadi kira-kira seperti itu. Saya terima kasih, ini sudah dianggap sebagai keluarga dan anggota ini sebagai, aduh udah ada namanya lagi, masya Allah. Ini sudah tidak bisa apa ya, tidak bisa menghindar lagi. Artinya memang udah bisa lepas, bukan menghindar, tapi tidak ada rencana. Udah nggak bisa lepas, ini sudah menjadi ikatan. Insya Allah silaturahim kita ini saat ini sama-sama masih piik, tapi insya Allah ketika bisa menjadi besar, ya kita gedenya bareng-bareng ya Pak ya. Mungkin itu saja. Terima kasih. Nanti kalau ada usulan-usulan, mangga silakan Pak. Dan jangan sungkan kalau memang nanti kapan-kapan mau mampir ke rumah dinas, itu kan rumah dinas kan saya cuma sekedar numpang Pak. Kalau dilihat bahwa sebenarnya rumah dinas itu adalah rumahnya bapak-bapak, ibu-ibu sekalian. Karena yang bayar rumah dinas itu siapa Pak? Masyarakat. Saya kan cuma numpang Pak. Tadi saya naik mobil putih itu bagus nggak Pak itu mobilnya? Itu mobilnya siapa Pak? Mobil dinas, mobil masyarakat gitu. Jadi saya ini adalah orang yang dibayar untuk melayani bapak-bapak ibu sekalian. Jadi itu yang harus kita yakinkan bahwa semua pejabat itu adalah pelayannya masyarakat. Masyarakatnya mana Pak? Ini masyarakatnya. Pejabatnya mana? Ini. Berarti ini adalah pelayannya ini semua. Berarti bosnya yang mana? Nah itu masyarakat bosnya. Pejabat itu pelayannya. Di Indramayu seringnya pada lupa Pak. Pejabatnya rasanya bos, rakyat dianggap pelayan. Padahal yang bayar itu masyarakat. Itu harus selalu kita ingatkan dan getok tularkan ke seluruh masyarakat bahwa pejabat itu pelayan masyarakat. Itu karena sekarang pada lupa, rakyatnya lupa, pejabatnya lupa. Jadi kalau datang begini pejabatnya pakai cangklong di sini udah merasa gagah, memang gagah orangnya, memang cantik orangnya. Tapi aslinya kan itu dibayar pakai keringat rakyat Pak. Keringat rakyat itu. Jadi pertemuan ini insya Allah menjadi hal baik ke depannya, dan kita sama-sama berdoa semoga kita semua sama-sama sukses ya Pak. Sehat-sehat terus. Kita juga sukses, insya Allah masa depan kita masih panjang dan insya Allah akan cemerlang. Terima kasih, itu saja. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.